Cloud adalah kata yang sedang tren dalam dunia perkomputeran belakangan ini. Mungkin kalian pernah dengar kata cloud untuk mendefinisikan layanan penyimpanan data dari Google, yaitu Google Drive, atau mungkin iklan awan dari Amazon Web Service yang bermunculan saat teman-teman lagi nonton YouTube baru-baru ini. Nah, walaupun teman-teman mungkin belum pernah mendengar kata cloud sebelumnya, tapi pasti teman-teman pernah merasakan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi cloud, apalagi di masa pandemi seperti ini. Contohnya, seperti misal teman-teman ingin mengirim tugas dari guru melalui email, di situ ada penyedia layanan email seperti Gmail atau Yahoo Mail yang menggunakan cloud computing untuk menyimpan email-email dan file yang teman-teman simpan. Mau bermain game online seperti Fortnite, Valorant, dan kawan-kawan? Mungkin di situ ada penyedia layanan seperti Amazon Web Service yang bergerak di bidang cloud computing yang menyediakan server-server game tersebut. Mau berkolaborasi antar developer untuk mengembangkan suatu aplikasi? Disitulah ada layanan seperti GitHub yang bergantung ke cloud untuk menyimpan jutaan source code. Intinya, tidak heran bahwa cloud adalah teknologi yang sedang tren sekarang, menimbang banyaknya layanan-layanan yang bergantung pada teknologi cloud tersebut. Jadi, cloud itu sebenarnya apa sih? Cloud adalah singkatan dari cloud computing. Cloud computing, atau bahasa Indonesianya komputasi awan, adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Layanan yang disediakan sangat bervariasi, mulai dari penyimpanan data, server, database, dan lain sebagainya. Jadi, mengapa teknologi seperti ini disebut sebagai cloud atau awan? Cloud sendiri merupakan sinonim untuk internet. Mengapa internet punya sinonim awan? Sama seperti awan yang merupakan kumpulan dari molekul-molekul air yang menyatu dan membentuk awan jika dilihat dari kejauhan, internet adalah sekumpulan komputer yang menyatu dan bekerja sama sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah jaringan yang dinamakan internet. Jadi gimana sih cara kerja cloud computing? Cloud computing tersendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian front-end dan bagian back-end, yang terhubung melalui internet. Front-end memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan yang ada di cloud. Biasanya, untuk mengakses layanan cloud computing, kita harus masuk ke software interface cloud computing tersebut, melalui misalnya masuk ke web layanan tersebut dengan browser, atau software yang dibuat khusus untuk mengakses layanan tersebut. Sementara backend adalah komponen utama cloud computing yang bertanggung jawab untuk menyimpan data, informasi, dan menyediakan layanan. Backend tersendiri terdiri dari server, komputer, database, dan server utama. Contoh kasus, misal kita ingin mengedit dokumen seperti spreadsheet, slideshow, dan lain sebagainya. Tapi komputer kita tidak bisa menjalankan aplikasi pengedit dokumen tersebut karena memori yang tidak cukup atau karena kinerja komputer kita yang lambat. Maka sebagai gantinya, kita bisa menggunakan layanan Google Docs atau Office 365 untuk mengedit dokumen tersebut secara online. Komputer kita cuma harus punya web browser dan konektivitas internet untuk mengakses situs Microsoft atau Google. Intinya, dalam sistem komputasi awan, ada pergeseran beban kerja yang sangat signifikan. Komputer kita tidak lagi harus melakukan semua pekerjaan berat. Jaringan komputer yang membentuk cloud lah yang menanganinya sebagai gantinya. Tuntutan hardware dan software di sisi pengguna pun ikut menurun. Satu-satunya hal yang harus dijalankan oleh komputer pengguna adalah software interface cloud computing, yang dapat sesederhana browser web dan jaringan awan akan menangani sisanya. Dari awal munculnya kata cloud untuk mereferensikan jaringan komputer pada tahun 1977 sampai sekarang, cloud computing telah berkembang sangat pesat. Mungkin beberapa tahun ke depan, kita tidak harus menggunakan komputer desktop di ruangan kita untuk mengerjakan sesuatu yang membutuhkan performa komputer yang berat. Kita cukup tinggal masuk ke web browser, lalu login, dan kita bisa mengerjakan apapun yang memerlukan komputer desktop yang kuat. Dan mungkin juga performa yang kita dapatkan bisa lebih cepat dari komputer desktop biasanya. Terbukti misalnya oleh layanan Google Stadia yang bisa membuat laptop kelas rendah bisa memainkan game-game yang seharusnya memerlukan komputer super canggih. Karena server-server di data center Google lah yang merender gambar dari game tersebut, dan laptop kita hanya tinggal menampilkan gambar tersebut. Tetapi, untuk sekarang, teknologi seperti ini masih memiliki hambatan, seperti latency dan koneksi internet pengguna yang kurang memadai, yang membuat layanan seperti ini tidak populer untuk sekarang.
Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menyangkal potensi yang ditawarkan oleh cloud sangatlah tidak terbatas. Tinggal developer lah yang harus menciptakan dan mengembangkan teknologi-teknologi masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lain waktu.